Yo, halo semuanya, selamat datang di channel Van Kowalski. Di video kali ini gua bakalan ngasih lihat setup gear gua apa aja yang yang gua pakai untuk melakukan live streaming maupun merekam eh, gameplay gua yang di mirroring ke PC gitu. Nah, video ini gue buat karena beberapa dari teman-teman gue tuh nanya apa aja sih alat yang gue pakai, gimana sih caranya, ataupun mahal nggak sih biayanya. Nah, di video kali ini tuh gue bakal ngasih lihat setup gear gue yang harganya terbilang cukup murah. Ya, gue biasa bilang itu BPJS, budget pas-pasan, jiwa streamer gitu. Nah, buat kalian yang masih pemula dan buat kalian yang masih ragu untuk mencoba memulai live streaming ataupun sekedar merekam gameplay kalian untuk diupload ke YouTube ataupun buat kepuasan pribadi kalian untuk record kalian gitu, simak aja videonya. Gue bakal ngasih lihat setup gear gua dengan harga terjangkau gitu. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, yang pertama gua mulai dari webcam. Nah, kenapa webcam? Karena dalam gua melakukan facecam di sini, gua itu nggak menggunakan webcam karena gua nggak beli webcam. Dan gua di sini pakai PC, jadi nggak ada webcam yang gue punya. Nah, gua pakai webcam dengan HP kedua gua. Yang satu gua gunain untuk main, yang gue mirroring ke PC. Ya, yang kedua HP kedua gua pakai sebagai webcam. Nah, webcamnya itu gua pakai menggunakan Droid Cam. Nah, ini dia aplikasi Droid Camnya. Ini lagi gua record nih webcamnya ini. Nah, webcam ini pakai Droid Cam. Kalian lihat sendiri hasilnya, kalian bisa nilai sendiri ya, apakah ada delay ataupun apa kekurangannya. Nah, kalian tinggalin aja komen kalian di kolom komentar gitu. Kalau menurut gue sih ini udah cukup bagus banget gitu loh, gak ada delay, semua real time ya itu sih. Nah, nanti gue kasih lihat gimana penampakannya si HP ini yang gue jadiin sebagai webcam gitu cuy. Ini cuy, ini webcam gue pakai iPhone. Mumpung gue ngejelasin soal webcam, nah kalian bisa lihat di belakang gue ini ada green screen. Sekalian aja gue jelasin, green screen ini yang gue beli dengan harga 9.000 per meter. Nah, gue beli 2 meter karena untuk antisipasi kalau kurang itu kan sayang banget ya. Gue beli 2 meter jadi harganya 18.000, itu belum ongkir. Nah, itu kainnya aja, jadi kainnya itu gue gantungin yang satu ke lemari gue, yang satunya lagi gue paku ke tembok. Daripada gue ngeluarin budget yang mahal untuk beli green screen yang sekalian ada standnya, jadi gue coba aja dulu nih beli green screen kainnya aja, dan hasilnya lumayan. Bisa gue pakai chroma key, jadi belakang gua itu backgroundnya bisa di hide pakai chroma key, dan harganya murah, 18.000 gitu. Nah, itu udah dari webcam cukup penjelasannya kalau menurut gua. Kalau kalian ada yang masih penasaran ataupun ada yang mau ditanya, kalian komentar aja di kolom komentar. Nah, yang kedua yaitu mirroring. Nah, sebelum gua mirroring itu pakai game capture, untuk pemula itu pas gua mulai nyoba-nyoba streaming atau ngerekam konten dari gameplay HP gua ke mirroring ke PC, itu gua pakai yang namanya SRCPY, dimana ini aplikasi yang nggak memerlukan alat apa-apa gitu, cuma butuh HP kalian dicolok ke PC gitu. Nah, gue langsung kasih lihat aja ya kayak gimana sih maksudnya itu si SRCPY ini dalam mirroring gitu. Nah, ini HP gue coba colok, ini kabel yang udah gue colok ke PC, terus gue colok ke HP gue. Nah, yang terpenting itu adalah kalian itu harus aktifkan yang namanya USB debugging, lalu kalian download yang namanya SRCPY. Nah,
lihat ini strcpy ya yang gue install di PC gue, kalian buka aja di sini. Nah kalian bisa lihat dia langsung secara instan tuh memirror HP kalian ke PC. Nah nih, kalian lihat sendiri ya, kelihatan guys ya. Nah, dari sini aja ya. Ya, mirroring dengan menggunakan strcpy. Lumayan lah ya, nggak terlalu ada ngeframe ataupun delay kayak gitu ya. Buat ngebuktiin rasa penasaran kalian, kita langsung aja coba buka Mobile Legends-nya. Wah, kata dia yang invite. Gue coba kasih lihat ya apa yang ditampilin di HP gua dan juga yang ditampilin di si PC ini melalui OBS Studio ini. Ya. Lumayan ya. Paling ada paling ada delay 0, berapa detik lah, itu nggak terlalu pengaruh lah. Apalagi kalian yang mau main game-game itu yang nggak terlalu cepat gerakannya ataupun ya cepet lah gitu ya gerakan si gamenya itu. Kalau Mobile Legends oke lah, gerakannya banyak yang cepat, ada beberapa frame, ada beberapa gambar dalam per detik, frame per second itu udah banyak ya. Mungkin ada beberapa momen kalian bakal ada delaynya gitu, tapi ini buat pemula yang tanpa kalian ngeluarin budget untuk beli alat-alat apapun, ini udah cukup bagus ya buat kalian ngerekam konten apa yang mau kalian tampilkan yang dari HP kalian ke PC. Ini udah sangat bagus menurut gua, dan gua udah pernah pakai strcpy ini untuk live streaming. Gua paling mengalami 1 kali dia nge-frame, jadi gua harus koneksi ulang, dan itu juga live streaming selama 2 jam lebih. Ya cukup worth it lah kalau seperti itu, apalagi kalian cuma buat ngerekam gameplay kalian itu cuy. Oke, gua rasa cukup untuk penjelasan si strcpy ini. Coba. Nah, masih bahasan soal mirroring. Akhirnya setelah gua melakukan mirroring dengan strcpy, gue cobalah beli yang namanya video capture atau game capture. Nah, karena apa? Gue pengen tahu nih gimana sih hasilnya atau bedanya apa sih dengan strcpy nih. Gue penasaran, gue beli aja. Nah, gue beli dengan harga yang murah-murah aja cuy, karena gue masih pemula dan gue masih nyoba-nyoba. Gue nggak mau langsung beli yang speknya tinggi atau harganya mahal gitu. Nah, gue ketemu yang namanya Acasis HDMI Video Capture USB 3.0. Nah, ini dia lah penampakannya ya. Gue beli ini. Harganya itu 105.000. Dan hasilnya kayak gimana? Kalian lihat sendiri aja di konten gue yang ini nih. Nah, setelah gue ngasih lihat si video capture ini, gue mau ngasih penjelasan atau ngasih tips buat kalian semua. Kalau kalian habis beli video capture, kalian cari tahu dulu nih HP kalian ini support MHL atau tidak nih. Jangan sampai kejadian seperti yang gue alamin. Gue karena udah ngerasa beli si video capture ini, gue main beli aja nih kabel HDMI to Type C, karena HP gue supportnya Type C ya, karena HP gue tuh port casannya itu Type C. Gue beli aja lah, pede beli HDMI to Type C yang seperti ini dia kabelnya, HDMI to Type C. Tapi ternyata karena HP gue nggak support MHL, mirrornya itu nggak bisa, jadi apa yang ditampilin HP gue nggak kebaca untuk ditampilin ke PC gitu cuy. Ternyata setelah gue cari tahu, gue butuh yang namanya kabel Lightning HDMI to Type C. Nah, terpaksa karena gue udah beli video capture-nya udah datang ke gue, tapi gue nggak bisa pakai. Akhirnya gue belilah si kabel Lightning HDMI to Type C ini. Nah, inilah gue beli dari produk dari Behalf, namanya Behalf Ride the Lightning. Kalian bisa lihat itu produknya, dan ini kabelnya. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini ada lambang Bluetooth. Nah, itu gunanya Bluetooth, nanti HP kalian pas dikonek ke video capture ini, jadi suara yang ditampilkan HP kalian tuh masuk ke OBS, bisa outputnya jadi video kalian tuh ada suara gameplaynya gitu loh. Gue nggak tahu ya kabel Lightning lain yang
belum support Bluetooth gitu, bisa nggak atau otomatis nggak suara si gameplaynya atau apa yang ada di HP kalian tuh bisa masuk ke si OBS. Gua kurang tahu karena gua langsung belinya kabel Lightning ini, ya memang otomatis suaranya masuk dengan bantuan support Bluetooth dari HP kalian ke PC gitu. Nah, setelah gue menjelaskan kabel Lightning ini untuk input suara, gue sekalian aja menjelaskan kalau gue itu pakai yang namanya sound card. Aduh, cepet dulu. Nah, gue pakai sound card ini yang kayak gini lah. Nah, ini sound card V8S dari Tafware, Taf Studio V8S Live Sound Card. Nah, kenapa gue beli ini? Ya awalnya itu sebelum gue punya video capture, gue punya si sound card ini duluan. Karena apa? Kan tadinya gue pakai mirroring dengan SRCPY, biar suaranya masuk ya gue pakai sound card ini. Bukan karena gue buat ngerekam gameplay gue atau ngeluarin output suara yang dari HP gue ke PC ini harus pakai sound card, nggak juga. Kalian misalkan nggak mau beli sound card ini, kalian bisa pakai audio splitter dan juga kabel aux gitu untuk biar suaranya masuk, suara game kalian tuh bisa masuk ke OBS dan jadi output video kalian gitu cuy. Nah, selain itu juga sound card ini bisa kalian pakai untuk cover lagu, untuk karaokean, karena di sini tuh banyak banget portnya ya. Itu ada mic condenser, ada headphone, ada earphone. Nantilah gue jelasin kalau kalian ada yang penasaran untuk apa aja sih yang ada di sound card CV8S ini. Ada mic dynamic dynamic lah. Aduh, susah banget sih mic dynamic gue ngomongnya. Jadi gitu cuy. Dan ini juga ada kayak gini lah, gue kasih apa ya, spoiler dulu nih. Ada voice changer, bisa ngerubah suara kalian gitu ya. Mana nih? Female voice, male voice. Halo, finish him. Ya, suara-suara koridor gitu lah ya. Ya, lumayan lah voice changer ala-ala gitu kan. Selain itu juga ada Shouting Udah B. gue cepet dulu aja lah ya. Dan itu juga ada input kayak gini suara buat kalian ngerekam. Kalau kalian bikin video lucu gitu kan, mau langsung ada suaranya pas lagi nge-shoot videonya, ya bisa gitu lah. Udah cukup sekian lah gua nge-review si V8S ini. Oh, yang ada di kepala gua nih, headphone. Kenapa gua nyisikan budget untuk membeli headphone? Karena biar gua nggak nyisin budget lagi untuk beli-beli yang namanya mic condenser gitu cuy. Karena mic condenser gua beli misalkan, tapi gua butuh headset untuk monitoring suaranya gitu. Jadi gua sekalian aja gua beli headphone. Nah, headphone ini juga ya, headphone ini yang gua pakai adalah dari Fantech ya. Headphone Fantech Jet MH84 dengan harga 218.000 yang cukup lumayan murah buat headphone gaming. Ada RGB nya juga kalau bisa kalian lihat. Mana nih, ganti apa warnanya kan, jadi biru tadi putih kayak gitulah. Lumayan lah untuk kisaran harga 218.000. Ada mic bawaan untuk headphone nya. Selain bisa monitoring suara gameplaynya, bisa komunikasi juga gue dengan teman-teman gue di Discord gitu loh. Jadi gue perlu untuk membeli headphone. Apalagi ya, webcam udah, mirroring udah, sound card suara udah, green screen aja udah, kabel lightning udah. Cukup gitu aja sih setup yang gue pakai sih. Ya mungkin gue butuh apa ya, feedback dari kalian gitu. Apa aja sih yang kira-kira kekurangannya atau apa sih yang masih kalian belum tahu gitu, atau dari penjelasan gua karena kurang mendetail kalian masih bingung, kalian komen aja di kolom komentar. Nanti gue coba balas di kolom komentar. Kalau dirasa penjelasannya harus lebih detail lagi, nanti gue bikin
konten upload video lain gitu, gue upload lagi yang lebih mendetail yang dirasa masih menjadi pertanyaan-pertanyaan kalian gitu sih cuy. Oke, sekian aja di video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan juga subscribe buat kalian yang belum subscribe channel ini. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian, siapa tahu teman-teman kalian jadi buat konten gitu yang belum tahu caranya jadi semangat, karena yang tadinya ngerasa butuh modal gede gitu untuk beli Elgato ataupun teman-temannya gitu, ternyata ada setup yang lebih murah. Kalian share aja ke teman-teman kalian. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih buat kalian semua. See you.